Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan, menginsertkan terhadap satu tabel tertentu dengan multiple input. Nah, misal begini ya, insert into tabel MK. Nah, di sini saya sebutkan dulu apa saja. Misalnya di sini saya menambahkan MK code, ya, MK name, kemudian ada MK SKS. Oke, di sini value. Nah, value di sini sebutin satu persatu di sini. Saya apa aja nih? Yang kedua ada pemrograman 1 misalnya, PEM 1. Ya, PEM 1. String ya, ingat ya, berarti kita menggunakan tanda petik. Namanya apa? String juga. Di sini pemrograman 1. SKS-nya berapa? Misalnya 2. Oke, di sini pakai koma. Nah, kalau kita ingin menginputkan banyak isian, kita bisa menggunakan seperti ini tekniknya. Enter dulu, gitu ya. Jadi jangan dulu titik koma ya, tetapi pakai koma di sini. Nah, koma di sini, tulis lagi di sini. Oh, ini PEM 2 misalnya, pemrograman 2, gitu ya. Petik lagi, kemudian di sini tanda petik pemrograman 2. Nah, saya akan salahkan dulu satu di sini ya. Misalnya, nanti untuk update ya. Pemrograman 2, misalnya di sini apa? 1 misalnya, 1 2 SS lah. Oh, cukup Pak, saya akan hanya 2 saja yang akan saya masukkan. Nah, berarti kalau sudah cukup, kita titik koma di sini. Bukan lagi koma. Sini titik koma. Gitu ya. Coba kita enter. Nah, harusnya bisa nih. Oke. Ini query oke. 2 row. Nah, ini 2 rows affected. Ya. Nah, di sini sebetulnya sudah berhasil nih. Buktinya bagaimana? Mari kita buktikan. Di sini select, ya, select di sini bintang from tabel MK. Enter. Oh, sorry ya. Select bintang from, bukan form, tabel MK. Enter. Nah, sudah muncul. Di sini muncul pemrograman 1, pemrograman 2, pemrograman PEM 1, PEM 2, PEM 3. Pemrograman 1, pemrograman 2, pemrograman 3. Nah, itu adalah salah satu fungsi insert dan juga select. Kita 2 sekaligus sudah kita bahas bareng-bareng. Yang ketiga adalah fungsi update. Oh, ternyata Pak di sini ada kesalahan nih. Ada PMR pemrograman 3, harusnya kan pemrograman 3 misalnya. Oh, kita harus rubah. Ini dengan menggunakan fungsi update. Caranya bagaimana? Ya, begini caranya ya. Teman-teman bisa menggunakan update, kemudian sebutkan nama tabelnya. Update tabel. Jadi secara analogi, secara logika kita pun, gitu ya, kita akan merubah data. Maka kita akan merubah apa? Ya tabel MK, ya berarti sebutin langsung update tabel MK. Nah, update tabel MK. Apanya yang akan kita rubah? Apakah MK code, apakah MK name, apakah MK SKS? Kita dapat jawabannya. Karena yang salah itu adalah MK name, ya, nama dari mata kuliah, maka yang akan kita rubah itu adalah MK name. Karena pemrograman 3 itu berada di kolom ini nih. Nah, ada di kolom ini nih. Ada di kolom MK name. Ya. Ini kan ada kolom-kolomnya nih. Nah, ada kolom masing-masing kan beda-beda isinya. Nah, ya kan? Nah, berarti pemrograman 3 ini itu kan berada di kolom MK name. Maka kolom MK name inilah yang akan saya rubah isi datanya. Misalnya bagaimana begini? Ya, berarti update tabel MK set MK name. Masukkan nih kata yang baru, isi yang baru. Misalnya jadi pemrograman 2. Nah, kutip lagi. Kenapa kutip? Ini bentuknya string. Oke. Pak, saya mau sekalian deh. Misalnya sama SKS juga dirubah. Bukan 2 ternyata. Tapi 3. Ya boleh. Berarti di sini pakai koma. Nah, MK SKS. Enter aja ya, biar lebih kelihatan ya. MK SKS sama dengan 3.
Kalau 3 itu tidak perlu tanda petik di sini. Ya kalaupun boleh juga pakai tanda petik ya silahkan, tetapi tidak wajib gitu ya. Jadi boleh kita tanpa tanda petik. Yang saya rubah itu yang pertama MK name dengan isi pemrograman 2. Ya. Yang kedua adalah MK SKS dengan isi 3. Ini hati-hati nih dalam untuk update. Karena di dalam update itu kita harus tahu baris mana yang akan saya update. Atau dalam kondisi apa yang akan saya update. Misalnya, oh ini cari yang unik ya. Oh berarti ini kan unik nih. Masing-masing beda nih. Nah, kalau ini kan ada yang sama nih. Oh ini sama nih. Ini sama ya. Jadi itu nggak unik sifatnya. Yang unik itu adalah ini kata kuncinya. Pemrograman 1, PEM 2, PEM 3. Berarti di saat kita akan mengupdate pemrograman 2, dia berada di kata kunci yang mana induknya. Oh kata kunci ini induknya. Nah, jadi kita pun harus paham itu ya. Kita pun harus paham bahwasanya untuk mengupdate suatu kolom tertentu, maka kita harus tahu induk kata kuncinya itu yang mana. Gitu ya. Ini kesentuhan yang mana? Nah, berarti misalnya di sini ya pemrograman 2. Berarti di sini where. Where misalnya MK code sama dengan berapa? Nah, di sini PEM 2 titik koma. Nah, ini adalah salah satu kondisional. Kondisi where-nya pakai apa? Where MK code sama dengan pemrograman 2. Nah, coba kita lihat di sini. MK code, MK code. Terus isinya apa? Ini pemrograman 2, pemrograman 2. Nah, pemrograman 2 adalah primary key, kata kunci untuk baris ini. Nah, jadi jikalau saya akan merubah ini, ya saya harus ngikut yang ini nih. Gitu. Beda lagi kalau saya akan merubah yang ini, maka saya harus ngikut yang ini. Makanya karena saya merubah yang ini, gitu ya, maka kata kunci adalah ikut kepada yang PEM 2 di sini. Nah, itu. Kita coba buktikan enter ya, berubah apa enggak. Nah, kita coba lihat di sini enter. Nah, query oke. Berarti kita coba lihat benar enggak ya? Itu sudah terubah. Nah, kita lihat ya. Di sini misalnya select bintang from tabel MK titik koma enter. Nah, itu sudah nih berubah. Sudah berubah ya. Kita coba bandingkan. Kita coba bandingkan ya. Dari data sebelum diupdate, nah, data sebelum diupdate yang ini nih, nah yang ini, oke, dengan yang ini nih. Nah, ada perbedaan hasil. Nah, yang atas masih PMR pemrograman 3, yang bawah itu sudah pemrograman, yang atas itu masih pemrograman 2, yang di bawah itu adalah pemrograman 2. Sudah betul. Ini pun berubah tuh. SKS-nya berubah. Nah, ini jadi 3. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu contoh bagi kita untuk melakukan manipulasi data terhadap tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sudah 3 fungsi DML ya yang kita bahas ya. Sudah insert, sudah update, dan sudah select 3. Yang terakhir adalah delete. Nah, ini delete. Delete ini itu berfungsi untuk menghapus data, menghapus baris, intinya lah itulah untuk menghapus baris. Menghapus baris itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau tanpa kondisi yang kita masukkan, maka akan terdelete seluruh isi tabelnya. Saya ambil contoh. Kayaknya ini salah deh. Pemrograman 2 atau pemrograman 3 kayaknya salah deh misalnya gitu ya. Saya akan hapus aja deh, misalnya gitu ya. Saya nggak perlu pemrograman 3. Nah, coba misalnya ya, saya ambil contoh aja ya. Maka kita menggunakan fungsi delete. Delete-nya caranya bagaimana? Begini. Delete dari. Nah, ini beda ya. Kalau tadi kan update apa? Kan langsung ya. Update tabel kalau tadi kan. Nah, kalau delete itu seperti memanggil. Select dari mana? Tampilkan dari mana? Delete pun sama. Delete dari mana? Berarti delete from tabel MK. Sekarang kita masukkan kondisinya. Where? Nah, where MK code apa? Cari yang kode yang unik.
Tapi boleh nggak Pak kalau tanpa where? Ya silahkan. Kalau begini berarti kita akan mendelete seluruh isi tabel. Kita akan mendelete seluruh yang ada di dalam tabel. Kalau seperti itu, gitu ya. Nah, beda lagi, gitu ya. Beda lagi kalau misalnya saya akan menghapus berdasarkan kata kunci tertentu. Where di sini misalnya MK code, gitu ya, sama dengan di sini PEM3. Tanda kutip, kita enter coba. Nah, kita select lagi, tampilkan select bintang from tabel MK. Masukkan. Nah, udah hilang nih. Pemrograman 3 sudah hilang. Sisa 2 ini saja. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari fungsi dari fungsi dari delete di dalam tabel. Oke. Silahkan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ketikkan nama dan NIM. Nama dulu ya. Nama dulu ya. Di sini nama, cepat ya. Nama, kemudian ikuti dengan NIM. Misalnya Dian Hermanto, NIM-nya 2016. Misalnya begitu ya. Silahkan dari sekarang ya. Masukkan. Ya, Pak. Ya. Silahkan. Pak, itu untuk yang data varchar yang sering itu Pak, kalau pas kita insert itu Pak, boleh pakai kutip 1 nggak Pak? Boleh kutip 1 boleh. Jadi tidak wajib pakai kutip 2 ya. Jadi boleh kutip 1 pun nggak jadi masalah. Baik, terima kasih Pak. Siap. Ini Pak siapa tadi? Nurdin Pak, Nurdin. Oh, Pak Nurdin. Oke, thank you Pak Nurdin. Silakan yang lain ya. Pada pertanyaan, saya persilahkan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan lagi. Halo, silakan. Pak. Hah? Itu saya mau tahu itu dari CMD ya Pak? Oh, dari CMD ini ya. Tapi nanti teman-teman boleh menggunakan tools apa saja ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Silahkan bagi yang belum untuk menuliskan nama disegerakan ya di 4 menit terakhir. Ya, Pak. Oke. Nah, berarti Pak, nanya lagi Pak. Ya, silakan Pak, siapa nih? Kenapa nggak kelihatan di sini ya? Masa tuh Pak, kok nggak kelihatan? Nggak, maksudnya nggak kelihatan, biasanya kan muncul tuh kalau yang sedang aktif suaranya kan. Oh, orangnya Oh, Pak. udah masuk. Nah, Pak Surya Rima Wina, silakan. Silakan. Pak, Nurdin. Itu Pak, bedanya SQL sama MySQL apa Pak? SQL itu kan bahasanya. Di comment prompt-nya itu kan ada MySQL. Ya. Nah, SQL itu bahasanya, gitu ya. Ya. Kalau MySQL itu tools untuk menggunakan SQL-nya. Oh, iya. Nah, iya, gitu Pak. ya. Iya, Pak. Berarti... Jadi kalau SQL itu adalah bahasanya ya. Jadi bahasa kita untuk berkomunikasi dengan database itu adalah SQL namanya. Di dalam SQL itu kan ada 2. Tadi ada DDL dan DML ya. Nah, kalau MySQL itu adalah tools untuk menggunakan SQL tersebut. Tuh. Ya. Nah, oke. Baik, terima kasih. Siap, sama-sama. Silakan. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Nah. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi ya. Buat teman-teman, silakan. Kita mungkin 2 menitan lagi ya sampai selesai. Sebelum saya tutup, ini khusus buat teman-teman saya sendiri ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Untuk yang tadi update Pak, apakah bisa langsung semua gitu? Maksudnya kita mau update semua field nih, misalnya fieldnya SKS saja, tapi kita semuanya diupdate, jadi kayak insert di awal Pak. Bisa saja, tetapi itu berbahaya kalau dari sisi data ya. Kenapa berbahaya? Oh, bukan berbahaya sih, karena semua datanya itu pasti sama nantinya. Kalau saya update, misalnya update tabel MK gitu ya, kemudian set MK SKS sama dengan 2 tanpa ada kondisi where, maka seluruh mata kuliah tersebut akan menjadi 2 SKS-nya. Bisa saja secara teori nggak jadi masalah, bisa, gitu ya.
Berarti tetap harus pakai primary key yang tadi ya, Pak? Ya, kata kunci itu kan untuk mengkhususkan baris mana yang akan saya update gitu loh. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Oke, sip. Ini 1 menit terakhir ya. Buat teman-teman yang belum menuliskan, dipersilahkan untuk absensi. Nanti Bapak akan absensikan sendiri. Nah, dari nama dan NIM-nya. Oke, silakan. Mungkin last minute ya. Jadi saya kasih kesempatan aja buat teman-teman buat yang belum. Permisi, Pak. Sama saya mau info sedikit. Ya. Untuk atas nama Ali Al-Husaini sama Widya Hartati. Kenapa? Untuk atas nama Ali Al-Husaini sama Widya Hartati, kemungkinan lagi berhalangan untuk ikut Zoom karena sip. mereka masih diklat, Pak. Oke, Diklat. WA